Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3028. Hamparan es yang luas, sungguh pemandangan yang luar biasa. Klan es telah mengirimkan banyak prajurit tangguh dalam ekspedisi ini. Raungan binatang purba di atas es dan salju sungguh menakjubkan. Setelah diamati lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu bukanlah binatang purba sungguhan, melainkan gumpalan es yang sangat tebal, terukir rune kuno. Namun, teknik ini pun membuat patung-patung es tersebut menyerupai binatang sungguhan. Saat mereka mengamati, mereka melihat seekor singa purba raksasa, setengah ukuran gunung, di atas tubuhnya terdapat pohon raksasa, memancarkan cahaya dingin. Lebih jauh lagi, sebuah patung es kura-kura hitam purba bergerak, tubuhnya dipenuhi senjata, menyerupai gundukan senjata. Sementara itu, dari belakang, 10 kera raksasa, yang terikat rantai, menarik sebuah gunung es. Kehadiran gunung es ini langsung meredam aura. Kekuatan es antara langit dan bumi mencapai puncaknya. Gunung es ini memungkinkan para praktisi klan es menyerap kekuatannya dalam pertempuran. Ini hanyalah puncak gunung es dalam adegan ini. Sebuah formasi besar muncul, rune beterbangan, dan pola-pola kuno bertebaran di jalanan es yang luas. Setiap langkah maju, jalan itu maju sedikit. Tak lama lagi es akan memadat menjadi pegunungan Tianzong. Kekuatan klan es juga sama menakjubkannya. Seluruh klan berbaris bersama dalam pertempuran, betapa hebatnya itu. Saat itu, di dalam pegunungan, tatapan Lin Yan tajam. Seketika, sosok-sosok muncul di belakangnya. Mu Zan, Yun Mengrou, Mu Chen, Wu Qi, Lin Su, Lin Yinyu, Miao Han, Feng Ruyin, Lin Ze, dan yang lainnya muncul. Gao Qi, Yang Fu, Zhang Yue, Yi Yang, dan yang lainnya tiba di kelompok kedua. Suasana di sini tiba-tiba menjadi mencengangkan. Mereka menatap Lin Yan, secercah nostalgia terpancar di bibir mereka. Lin Yan, masih hidup. Bertemu kembali setelah 10 tahun, mereka telah menunggu dengan sia-sia di menara terbakar. Aku berutang anggur padamu hari ini. Lin Yan berbicara, menatap kerumunan. Dalam sekejap, kilatan cahaya memancar dari liontin giok penyimpanan, dan guci-guci anggur berkualitas jatuh ke tangan kerumunan. Setelah minuman ini, pertarungan lagi. Seru Lin Yan. Bersulang. Seketika, semua orang mengangkat guci mereka dan meneguknya. Bang! Detik berikutnya, mereka menjatuhkannya, mata mereka berbinar-binar. Mereka menatap ke kejauhan, di mana pertempuran sengit menanti mereka. Istana Surgawi, tak pernah absen. Seru Lin Yan, menatap ke depan. Istana Surgawi, tak pernah absen. Seketika, Yun Mengrou, Mu Zan, dan yang lainnya angkat bicara. Orang-orang ini telah datang ke sini melalui pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya, tak pernah takut akan pertarungan. Dalam sekejap, mereka tiba-tiba bergerak dan pergi. Menatap sosok-sosok ini, Lin Yan menghela napas dalam-dalam. Ia telah melihat beberapa dari mereka sebelumnya di alam roh segudang, dan beberapa di antaranya pasti menyimpan rahasia. Terutama Zhang Yue dan Yang Fu. Siapakah pria bertopeng hitam emas itu? Secercah keraguan terpancar di mata Lin Yan. Selama bertahun-tahun, keraguan itu tetap sulit dipahami. Klang! Pada saat ini, seberkas cahaya dan bayangan melintas di kejauhan dan berdiri di samping Lin Yan. Qian Sang, dia juga ada di sini. Namun, dia seperti bayangan. Sayang sekali Ling Qi tidak muncul dalam pertempuran ini. Shen Yisan juga hilang. Ling Qi seharusnya aman sekarang. Di mana Pak Tua Shen? Gumam Lin Yan. Wus! Detik berikutnya, Lin Yan bergerak dan mereka menuju ke satu arah, di mana kehadiran sosok perkasa dapat terdengar, mengintip menembus kehampaan. Qian Sang tetap dekat. Boom! Pegunungan Tianzong meraung tanpa henti. Momentum yang datang dari kedua arah begitu dahsyat hingga mengguncang pegunungan itu sendiri. Namun, dengan kehadiran Kaisar Langit, ia memfokuskan pikirannya dan menstabilkan area tersebut. Pertempuran hebat tak terelakkan. Karena itu, tak seorang pun menyia-nyiakan kata-kata. Para praktisi klan batu telah menggunakan sihir mereka untuk memindahkan gunung dan membangun tembok, menjadikan area Tianzong penghalang yang luar biasa kuat. Beberapa praktisi juga menemukan kereta perang kuno, berkilauan dengan rune kuno. Niat membunuh di dalam diri mereka juga terpancar, mengaduk darah di pembuluh darah mereka. Boom, boom, boom. Kaisar, langit sendiri memukul genderang perang.
Dihiasi dengan simbol-simbol perang kuno, setiap pukulan melepaskan gelombang kekuatan yang bergema bersama gelombang suara, memancar ke telinga orang banyak. Ini dapat mengilhami para praktisi dengan keberanian dan ketabahan yang dahsyat. Tabu genderang. Lebih dari 1000 mil dari pegunungan Tianzong, para kultivator klan es dan darah berhenti. Kata-kata mereka bergema seiring genderang klan es dan darah berdentang. Di bawah genderang klan es, pusaran angin dan salju berubah menjadi bilah dan pedang es, jatuh ke tangan banyak kultivator klan es. Seorang kultivator klan es memadatkan sebuah rune, seketika membuat tubuh kura-kura hitam kuno berkilauan, dan senjata itu pun terwujud di tangannya. Penampilan klan darah bahkan lebih menakjubkan. Sebuah genderang perang, sebesar bukit, dipukul dengan dahsyat oleh 100 kultivator klan darah. Dengan palu di tangan, saat genderang dibunyikan, mata para kultivator klan darah memerah, menatap kerumunan di depan seperti binatang buas yang lapar menangkap mangsa. Bahkan hentakan genderang meningkatkan niat membunuh mereka, aura mereka ganas dan ganas. Di dalam awan darah, para kultivator klan darah memancarkan aura berdarah. Melihat pemandangan ini, orang-orang pegunungan Tianzong mengerutkan kening. Kali ini, klan es dan darah telah sepenuhnya siap. Dentingan drum menggetarkan hati para Tianzong. Bas. Namun, pada saat itu, sebuah lagu mulai dimainkan. Di puncak pegunungan Tianzong, sesosok anggun muncul, menjulang tinggi di atas langit, bagaikan peri dari dunia lain. Sosoknya yang halus, bak anggrek, bergoyang dalam balutan rok panjangnya saat ia duduk bersila. Di sampingnya, sebuah sitar kuno. Yang dipetik dengan tangan-tangan halus, sebuah lagu perang terpancar. Suaranya menggetarkan hati. Tak ada di dunia ini yang tak terkalahkan. Pada saat itu, tatapan semua orang menyapu medan perang, tak gentar menghadapi klan darah maupun klan es. Miao Han. Lei Su tersenyum. Kemunculan Miao Han menandakan kedatangan istana surgawi. Benar saja, pada saat itu, Yun Mengrou, Muzan, Yang Fu, Zhang Yue, dan yang lainnya tiba, memancarkan aura misterius. Selama bertahun-tahun, mereka telah berkembang pesat, jauh melampaui diri mereka sebelumnya. Hal ini memperkuat tekad mereka. Tianzong dan Istana Surgawi semuanya hadir. Menghadapi seluruh klan darah dan klan es, apa yang mungkin bisa mereka lakukan? Di suatu tempat, saat ini, sesosok sosok mendekat. Ling Qi, dia datang. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sana untuk pertempuran di Istana Surgawi? Di saat yang sama, senyum tersungging di sudut mulutnya. Dia tahu Lin Yan pasti juga ada di sana. Saat ini, di dalam kehampaan, Lin Yan berdiri dengan gagah, dan di hadapannya berdiri seorang anggota klan es yang kuat. Aku tak pernah menyangka kau masih hidup. Anggota klan es ini bersembunyi di dalam kehampaan, berniat untuk terlibat dalam pertempuran sengit, tetapi ia tak menyangka akan ditemukan. Dan ternyata itu Lin Yan. Matanya dipenuhi kejutan dan keheranan. Lin Yan telah memasuki tanah terlarang hidup dan mati dan berhasil keluar hidup-hidup. Rasanya seperti keajaiban. Karena kau telah lolos dari pemakaman Wuji, aku akan menekanmu hari ini. Klan es merindukan rahasia pemakaman Wuji. Bisakah kau menekannya? Lin Yan menatap kultivator klan es itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Untuk pembaruan novel tercepat tanpa kesalahan.